Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang berbahagia dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering fokus pada amalan besar. Kita semangat dalam ibadah yang terlihat seperti salat, puasa, sedekah, dan membaca Al-Quran. Namun seringkali kita lupa bahwa dalam Islam bukan hanya ibadah besar yang dinilai, tetapi juga adab-adab kecil yang justru menunjukkan keindahan iman seseorang. Hari ini kita akan membahas tentang adab sehari-hari yang sering terlupakan, padahal nilainya sangat besar di sisi Allah. Yang pertama, adab mengucapkan salam. Seringkali kita bertemu orang, bahkan saudara sendiri, namun kita lupa mengucapkan salam. Padahal salam adalah doa, salam adalah pembuka keberkahan. Mengucapkan Assalamualaikum bukan sekadar kebiasaan, tetapi bentuk kasih sayang, doa keselamatan, dan penguat ukhuwah. Bayangkan, jika setiap pertemuan kita isi dengan salam, maka hati akan terasa lebih tenang, hubungan menjadi lebih hangat, dan keberkahan akan turun di antara kita. Yang kedua, adab tersenyum. Hal sederhana, namun sering diremehkan. Tersenyum kepada sesama adalah sedekah. Terkadang kita terlalu sibuk, terlalu banyak masalah, hingga lupa memberikan senyuman kepada orang di sekitar kita, kepada keluarga, tetangga, bahkan orang yang kita temui di jalan. Padahal bisa jadi senyuman kita adalah penguat bagi orang lain yang sedang lelah menjalani hidup. Yang ketiga, adab mendengarkan orang lain. Di zaman sekarang, banyak orang ingin didengar, tapi sedikit yang mau mendengarkan. Ketika orang lain berbicara, kita sering memotong, tidak fokus, atau bahkan sibuk dengan handphone. Ini adalah adab yang sering terlupakan. Padahal mendengarkan dengan baik adalah bentuk penghormatan. Itu menunjukkan bahwa kita menghargai keberadaan orang lain. Yang keempat, adab makan dan minum. Makan adalah aktivitas harian, tapi sering kita lakukan tanpa adab. Lupa membaca doa, makan sambil berdiri, tanpa kebutuhan, makan berlebihan, atau tidak bersyukur setelahnya. Padahal Islam mengajarkan kita membaca basmalah. Sebelum makan, makan dengan tangan kanan, tidak berlebihan, dan mengakhiri dengan hamdalah. Hal-hal kecil ini, jika dijaga, akan menjadi pahala yang terus mengalir. Yang kelima, adab terhadap orang tua. Ini adalah adab yang sangat penting, namun sering terabaikan. Berapa banyak di antara kita yang masih meninggikan suara kepada orang tua atau merasa kesal ketika diminta bantuan, padahal ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Adab kepada orang tua bukan hanya ketika mereka sehat dan kuat, tapi justru ketika mereka sudah lemah dan membutuhkan perhatian kita. Yang keenam, adab menjaga lisan. Lisan adalah bagian kecil dari tubuh, tapi dampaknya sangat besar. Seringkali kita meremehkan ucapan, bergosip, mengeluh berlebihan, menyindir, bahkan berkata kasar. Padahal, satu kata bisa menyakiti hati orang lain, dan satu kata juga bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Menjaga lisan adalah tanda kesempurnaan iman. Yang ketujuh, adab terhadap waktu. Waktu adalah amanah, tapi sering kita sia-siakan. Kita mudah menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, scrolling tanpa tujuan, atau menunda-nunda kewajiban. Padahal setiap detik akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang menjaga waktunya, sejatinya sedang menjaga hidupnya. Yang kedelapan, adab meminta maaf dan memaafkan. Terkadang kita sulit mengucapkan maaf karena gengsi, dan lebih sulit lagi untuk memaafkan. Padahal dalam Islam, orang yang mulia adalah yang mau merendahkan diri untuk meminta maaf dan lapang dada
untuk memaafkan. Hati yang penuh maaf akan terasa ringan, sementara hati yang penuh dendam hanya akan menyiksa diri sendiri. Yang kesembilan, adab bersyukur. Kita sering fokus pada apa yang belum kita miliki hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal, jika kita mau melihat nikmat Allah begitu banyak, nafas yang masih berjalan, kesehatan, keluarga, dan kesempatan hidup hari ini. Bersyukur bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan menggunakan nikmat untuk kebaikan. Yang ke-10, adab ikhlas dalam hal kecil. Banyak orang ingin melakukan hal besar, tapi lupa memperbaiki niat dalam hal kecil. Padahal, Allah melihat hati kita, menyapu rumah, membantu orang tua, bekerja mencari nafkah, bahkan tersenyum. Semua bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas adalah rahasia yang tidak terlihat, tapi nilainya luar biasa. Di sisi Allah, saudaraku, yang dirahmati Allah, adab-adab kecil ini sering kita anggap sepele. Namun, justru dari hal-hal kecil inilah terlihat kualitas iman seseorang. Jangan menunggu melakukan hal besar untuk menjadi hamba yang baik. Mulailah dari hal sederhana, senyum, salam, sopan santun, menjaga lisan, menghormati orang lain, karena bisa jadi amalan kecil yang kita lakukan dengan ikhlas justru menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga indah dalam beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.